Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Anggi Yonasari dari kelompok 7 yang akan membahas tentang asuhan keperawatan cedera kepala. Nah, langsung saja ya. Kami mengambil kasus dari jurnal Neuroanestesia Indonesia dengan judul Penata-laksanaan Peroperatif Cedera Kepala Traumatik Berat dengan tanda Cushing. Nah, kasusnya bisa dibaca ya. Nah, baik, langsung saja ke identitas pasien. Nama Nyonya X, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan. Untuk diagnosa medisnya, pendarahan subarachnoid, keluhan utama pasien merasa sakit kepala, pusing berputar-putar, kelemahan pada tubuh, merasa mual dan muntah. Bisa dilihat juga riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit terdahulunya ya. Nah, baik, langsung saja kita ke pengkajiannya. Pada yang pertama saya akan membahas tentang pengkajian tentang pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Pasien sebelumnya tidak pernah merasakan sakit hingga dia tidak pergi ke layanan kesehatan seperti itu. Pola nutrisinya, antropometrinya normal, biomedical sign-nya, hemoglobinnya 12-14 gram per dl, leukositnya 5-10, trombositnya 150-45, hematokritnya 35,5-44,9%, albuminnya 3,5-5 gram per desiliter. Untuk bilirubininnya total 0,20-1,50 mg per dl dengan kalsium 1200 mg. Nah, untuk clinical signs-nya, pasien terlihat lemas dan menahan rasa sakit yang dirasakan pada kepalanya. Dan pasien juga mengeluh mual dan muntah. Untuk diet pattern-nya, saat sakit pasien tidak nafsu makan dan hanya makan 1 kali sehari dengan menghabiskan beberapa sendok makan saja. Terus kita langsung ke pola aktivitas dan latihan ya. Selama sakit, untuk kemampuan perawatan dirinya klien itu untuk makan, mandi, berpakaian, mobilitas di tempat tidur, berpindah, dan room itu nilainya 4-4. Dan artinya 4 itu ketergantungan total. Jadi pasien sangat tergantung untuk memenuhi aktivitasnya. Nah, saat sakit pasien tidak bisa tidur karena merasa nyeri pada kepalanya. Untuk pola persepsualnya sebelum sakit masih normal dan selama sakit masih normal. Untuk pola persepsi dirinya, terjadi kecemasan dan pasien kurang percaya diri setelah sakit. Untuk pola seksual dan reproduksinya selama sakit menjadi tidak normal lagi. Komunikasinya masih berjalan dengan baik. Coping stresnya, pasien selalu bisa mengatasi masalahnya yang terjadi pada dirinya. Untuk selama sakit belum dikaji. Nah, kita langsung ke pemeriksaan fisik ya. Nah, keadaan umum pada pasien dalam jurnal kondisi pasien GCS5, edema cerebri, pergeseran pada garis tengah, pernah kejang dan ada tanda Cushing, dan pemeriksaan fisik secara umum normal seperti itu. Langsung yang pertama kita tentang mata ya. Pada pemeriksaan head to toe kita pertama membahas tentang kepala dan rambut. Keadaannya normal, rambut juga normal, wajah nampak normal, mata normal, hidung normal, telinga normal, mulut dan faring normal, namun keadaan bibir sedikit hitam. Selanjutnya leher nampak normal, terus suara pasien lemah tapi masih jelas. Terus pemeriksaan intergumennya, kebersihannya bersih, terus kulit terasa hangat masian. Untuk pemeriksaan toraksnya ya, nah untuk pemeriksaan toraksnya normal, pernafasannya 10-16 kali per menit, auskultasinya tidak ada suara tambahan pada paru, tidak ditemukan rongki maupun wheezing. Terus pemeriksaan jantung, palpasi, pulsasi teraba, perkusi, suara donus.
pemeriksaan abdomen tidak ada benjolan, auskultasi peristektik ada, tidak ada nyeri tekan, dan perkusi normal. Pemeriksaan dan kelamin dan daerah sekitarnya genitalia normal, tidak ada kelainan pada anus. Untuk pemeriksaan muskuloskeletal, ekstremitas atas dan bawah itu simetris dan tidak ada edema. Kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan penunjangnya ya. Nah, bisa dilihat sendiri pemeriksaan penunjangnya, CT scan pada saat preoperasi. Nah, pada saat preoperasi dan postoperasi, tadinya juga ada pemeriksaan laboratorium juga pada preoperasi dan postoperasi. Nah, diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan dari kasus tersebut adalah yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan cedera otak. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan insisi pasca bedah. Dan yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, pembatasan cairan, dan ketidakcukupan asupan. Dan tahap selanjutnya merupakan tahap intervensi, di mana untuk diagnosa keperawatan pertama, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan gangguan pertukaran gas dan cedera otak. Tujuan dan kriteria hasil menurut sesuai dengan NOC, yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan jalan nafas menjadi efektif dengan kriteria hasil status pernafasan ventilasi. Yang pertama yaitu frekuensi pernafasan dipertahankan pada 2 dan ditingkatkan ke 4. Yang kedua, irama pernafasan spontan dipertahankan pada 2 dan ditingkatkan ke 4. Yang ketiga, kedalaman inspirasi dipertahankan pada 2 dan ditingkatkan ke 4. Lalu, yang keempat yaitu volume tidal dipertahankan pada 2 dan ditingkatkan ke 4. Dan untuk intervensi pada diagnosa pertama ini yaitu manajemen ventilasi mekanik invasif. Yang pertama yaitu monitor kemajuan pasien yang menggunakan sering ventilator yang digunakan saat ini dan buat perubahan sesuai dengan kebutuhan yang diinstruksikan. Dan rasionalnya untuk nomor 1 ini adalah untuk memastikan kepatenan jalan nafas dan pertukaran gas yang adekuat. Intervensi yang kedua yaitu mulai mempersiapkan dan mengaplikasikan ventilator. Rasionalnya yaitu untuk menjamin oksigenasi dan mencegah hipoksia. Dan yang ketiga yaitu berikan asuhan untuk menghilangkan stres pasien, misalnya seperti pengaturan posisi, pelapasan trakeobronkial, terapi bronchodilator, sedasi atau analgesik, cek peralatan secara teratur, dan rasionalnya adalah untuk membantu dan mengoptimalkan pernafasan. Dan intervensi keempat untuk diagnosa pertama ini adalah kolaborasikan dengan dokter dalam rangka menggunakan dukungan tekanan atau PEEP untuk meminimalkan hipoventilasi sesuai kebutuhan. Dan rasionalnya adalah untuk memperlancar jalannya nafas. Dan untuk diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan insisi pasca bedah ditandai dengan pasien mengeluh nyeri seperti kepala mau pecah, maka tujuan dan kriteria hasil menurut NOC adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan nyeri pasien menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, ekspresi nyeri wajah dapat ditingkatkan dari skala 1 atau berat ke skala 4 atau ringan. Yang kedua, mengerang dan menangis dapat ditingkatkan skalanya dari skala 1 berat ke skala 4 ringan. Dan untuk intervensinya, pada manajemen nyeri ini, yang pertama yaitu lakukan kajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. Rasionalnya adalah agar mengetahui kondisi nyeri yang tengah dialami oleh pasien. Dan intervensi kedua yaitu berikan informasi mengenai nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan dirasakan, dan antisipasi dari ketidaknyamanan akibat prosedur. Dan rasionalnya dari intervensi kedua ini yaitu agar pasien dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nyeri serta dapat mengantisipasi apabila terdapat sesuatu tindakan yang menyebabkan nyeri. Lalu intervensi ketiga yaitu kolaborasi dengan pasien, orang terdekat, dan tim kesehatan lainnya untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan penurunan nyeri.
Dan intervensi ketiga yaitu kolaborasi dengan pasien, orang terdekat, dan tim kesehatan lainnya untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan penurunan nyeri non-farmakologi sesuai kebutuhan. Rasionalnya adalah agar pasien mendapatkan tindakan yang benar serta dapat menurunkan nyeri yang diderita pasien melalui tindakan non-farmakologi sesuai kebutuhan pasien. Dan intervensi keempat yaitu gunakan metode penilaian yang sesuai dengan tahapan perkembangan yang memungkinkan untuk memonitor perubahan nyeri dan akan dapat membantu mengidentifikasi faktor pencetus aktual dan potensial. Misalnya catatan perkembangan dan catatan harian. Rasionalnya adalah agar memiliki data terbaru tentang nyeri pasien dan dapat mengukur perkembangan nyeri yang diderita oleh pasien dan dapat menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh perawat sudah tepat untuk mengurangi nyeri pada pasien. Dan untuk diagnosa ketiga, yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan hilang kesadaran dan disfungsi hormonal, tujuan dan kriteria hasil menurut NOC yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan volume cairan pasien dapat kembali normal dengan kriteria hasil. Yang pertama, turgor kulit dapat kembali elastis dalam 3 detik. Yang kedua, mukosa bibir lembab. Dan yang ketiga, tidak terjadi dehidrasi. Lalu, intervensi dari diagnosa ketiga ini yaitu yang pertama, kaji tanda-tanda vital seperti tekanan darah, frekuensi, jantung, nadi, dan suhu. Dan rasionalnya dari intervensi pertama yaitu kekurangan atau perpindahan cairan meningkatkan frekuensi jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi volume nadi. Asupan cairan sangat penting dan diperlukan untuk menambahkan volume cairan tubuh. Dan intervensi kedua yaitu anjurkan klien untuk banyak minum. Rasionalnya adalah pemberian cairan IV sangat penting bagi klien yang mengalami defisit volume cairan. Dan untuk intervensi ketiga yaitu kolaborasikan dengan dokter dalam pemberian cairan IV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Diono, NIM 18187 dari perwakilan kelompok 7. Ya, saya di kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi yaitu melanjutkan tadi presentasi dari teman saya yaitu Saudari Amalia. Untuk bagian yang saya akan presentasikan yaitu mengenai implementasi. Ya, untuk implementasi pada diagnosa yang sudah diangkat oleh kelompok yaitu yang pertama ketidakefektifan bersihan jalan nafas, lalu nyeri akut dan kekurangan volume cairan. Lalu untuk tindakannya yaitu pada hari pertama pada hari Minggu tanggal 19 April 2020. Untuk diagnosanya yang pertama yaitu tindakan pertamanya itu untuk intervensi yang pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yaitu tindakannya yang pertama yaitu menyiapkan peralatan ventilator dan mengaplikasikannya ke pasien. Ya, untuk respon pasiennya sendiri yaitu setelah pemasangan ventilator, nafas pasien mulai normal kembali. Jadi untuk itu dilanjutkan pada jam 7.30 yaitu memposisikan pasien semifaular. Ini sama ya diagnosanya tetap kepada ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Lalu untuk ini respon pasiennya itu merasa lebih nyaman dengan posisi semifaular tadi. Lalu untuk tindakan selanjutnya jamnya sama berbarengan dengan memposisikan pasien agar lebih nyaman lagi, yaitu dilakukan pemberian cairan IV dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan yaitu dokter. Ya, untuk respon pasiennya yaitu pasien mengatakan bersedia dipasangkan infus agar kebutuhan cairan bisa terpenuhi. Ya. Lalu setelah itu setengah jam berlalu kita melakukan implementasi yang terakhir di hari Minggu yaitu memberikan terapi obat sedatif yaitu propofol kepada pasien yang disesuaikan dengan sedasi propofol dan bolus intravena propofol yaitu antara rentan 1,5 sampai 2,5 mg. Untuk respon pasien setelah diberikan obat,
pasien itu tidak ada respon alergi. Jadi setelah dilakukan pemberiannya obat ini, pasien tidak mengeluh alergi pada obat, atau kita tidak melihat ada keluhan alergi obat pada pasien. Lalu untuk selanjutnya yaitu di hari selanjutnya yaitu hari Senin, lebih berfokus pada nyeri ya. Untuk 4 tindakan awal yaitu pada nyeri akutnya. Ya, untuk tindakan pertama untuk diagnosa nyeri akut yaitu melakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri dalam faktor pencetus nyeri. Untuk respon pasiennya sendiri yaitu klien menjawab dengan terbata-bata sambil mengerang dan menunjukkan lokasi nyeri serta menyebutkan frekuensi dan beratnya nyeri. Lalu untuk implementasi yang kedua yaitu pada 15 menit selanjutnya yaitu memberikan informasi mengenai nyeri seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan dirasakan, dan antisipasi dari ketidaknyamanan akibat prosedur tindakan yang kita lakukan. Jadi untuk yang implementasi nomor 2 ini kita lebih fokus pada pendidikan pada pasiennya. Lalu untuk respon pasiennya yaitu klien mendengarkan dengan seksama walaupun ada respon meringis karena nyeri yang masih dirasakannya. Lalu untuk implementasi yang ketiga yaitu mengkolaborasikan dengan pasien, orang terdekat, dan tim kesehatan lainnya untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan penurun nyeri non-farmakologis sesuai kebutuhan pasien. Jadi respon pasien setelah dilakukan pemilihan dan pengimplementasian ini, responnya itu pasien dapat memilih dan mempraktikkan tindakan non-farmakologis yang dipilih untuk menurunkan nyerinya. Lalu untuk tindakan yang keempat yaitu pada 20 menit setelah itu kita melakukan metode penilaian yang sesuai dengan tahapan perkembangan yang memungkinkan untuk memonitor perubahan nyeri dan akan dapat membantu mengidentifikasi faktor pencetus aktual dan potensial, misalnya catatan perkembangan, catatan harian. Jadi, respon setelah kita lakukan ini, pasien menyuruh pasien untuk mempraktikkan dan memilih non-farmakologis tindakannya. Kita lakukan metode pencatatan atau penilaian untuk monitor perkembangan nyeri dari pasien. Jadi untuk respon dari pasiennya yaitu klien berkata setelah melakukan tindakan non-farmakologis nyerinya sudah lumayan berkurang dari skala 8 ke skala 5. Lalu untuk tindakan yang terakhir pada hari Senin yaitu jam 10:10 kita memonitor perkembangan pasien dalam penggunaan ventilator dan melakukan perubahan setting pada ventilator jika pasien mengalami perubahan. Jadi kita bisa merubah setting dari ventilator ini menyesuaikan keadaan dari pasien. Ini masih meliputi tindakan untuk ventilator atau tindakan untuk diagnosa yang pertama, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Untuk respon pasiennya yaitu pasien merasa lebih baik dari sebelumnya. Untuk selanjutnya pada hari Selasa kita menggunakan implementasi yang sama dengan hari Senin yaitu berfokus pada nyeri dari pasien. Untuk implementasinya kita akan melakukan sama halnya dengan ini yaitu kita melakukan metode penilaian dan melakukan kolaborasi kepada pasien yaitu untuk melakukan tindakan pencegahan nyeri dan penurunan nyeri. Lalu untuk hari Rabunya yaitu kita setelah nyeri pasien itu mulai berangsur ringan, kita melakukan tindakan untuk mengatasi diagnosa yang ketiga yaitu defisit cairan ya, kekurangan volume cairan ya. Yaitu pada hari Rabunya yaitu melakukan pengkajian tanda-tanda vital. Ya, setelah dilakukan pengkajian tanda-tanda vital
ditemukan respon pasien yaitu masih merasa lemas dan tidak bertenaga. Lalu untuk tekanan darah 120/80 mmHg, lalu nadi 50 sampai 55 kali per menit. Untuk suhu badannya yaitu 38 derajat dan respiratory rate 10 sampai 16 kali per menit. Lalu untuk yang terakhir, tindakan pada hari Rabu yaitu pada jam 11.30, yaitu setengah jam setelah melakukan pengkajian TTV, kita menganjurkan klien untuk banyak minum air putih untuk mengurangi dehidrasi atau kekurangan cairannya. Lalu pasien mengatakan mau untuk meminum air putih dan mulai konsumsi air putih. Jadi pasien sudah bersedia untuk menuruti anjuran dari perawat. Ya, itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Faikoh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan cedera kepala. Di sini saya akan membacakan evaluasi dari asuhan keperawatan tersebut. Yang pertama, yaitu diagnosa tentang ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan cedera otak. Untuk evaluasi diagnosa yang pertama adalah S. Pasien mengatakan nafasnya sudah normal, tidak merasakan sesak. O. RR pasien 20 kali per menit dan pasien masih menggunakan ventilator. A. Masalah teratasi sebagian. Dan B. Lanjutkan intervensi 1, 2, dan 3. Untuk diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan pasca insisi bedah. S. Klien mengatakan nyeri sudah sedikit berkurang dari skala nyeri yang awal. O. Klien meringis saat dilakukan intervensi. A. Masalah belum teratasi. Dan P. Lanjutkan intervensi. Dan untuk diagnosa yang ketiga yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan hilang kesadaran dan disfungsi hormonal. S. Pasien mengatakan sudah lebih segar dan tidak merasa lemas setelah pemberian cairan IV. O. Mukosa bibir, turgor kulit lebih membaik dan elastis, tetapi pasien masih sedikit pucat. TD 120 sampai 80 mmHg, nadi 50 sampai 55 kali per menit. Suhu badan 38 derajat Celcius. RR pasien 10 sampai 16 kali per menit. A. Masalah teratasi sebagian. P. Lanjutkan intervensi, mengajarkan klien minum air lebih banyak.